Amin ya Allah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Haji pada kesempatan ini mewakili kepala sekolah, kebetulan kepala sekolah SDN Talang Serial 03 ini sedang berhalangan karena ada kecelakaan ya sakit, jadi hari ini diwakili oleh Ibu Haji Elis. Nah, terkait dengan wawancara hari ini, bagi saya calon guru penggerak halaman 9, bagi untuk menunaikan tugas di modul 31 yaitu mengenai demonstrasi kontekstual. Dan di sini mengambil materinya mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, Bu Haji selaku wakil kepala sekolah di sini tentunya dapat mempunyai pengalaman-pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan ya Bu Haji ya. Nah, izin Bu Haji kali ini saya ingin mewawancarai terkait dengan penyelesaian permasalahan dari kasus-kasus yang sudah pernah Bu Haji hadapi. Terkait dengan pengambilan keputusan di sini, Bu Haji, apa yang pernah Bu Haji lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus, apakah ini merupakan dilema etika, apakah ini merupakan Luar biasa ya Bu. Ini apa namanya, materi yang sungguh biasa. Jujur, mungkin awalnya kita awam tidak paham gitu kan, yang ada di dalam itu ada secara dilema etika dan ada juga pendidikan moral, karena kita tidak sampai ke sana gitu. Nah, tetapi luar biasa dengan adanya CGP kita jadi tahu, oh ternyata pengambilan keputusan itu bisa dilihat secara dilema etika atau bisa dengan digital. Jadi ketika kita menghadapi atau sekolah menghadapi masalah yang bermacam-macam yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, dimana hasilnya kasus itu tentunya supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan hanya setiap masalah maka harus diselesaikan dengan musyawarah. Ini artinya melibatkan pihak yang terkait dan kita juga tentunya harus melibatkan hukum supaya apa yang kita hasilkan, keputusan yang kita putuskan itu tidak salah, tidak merugikan salah satu pihak dan kita tidak disalahkan. Ini loh, kenapa kita mengambil keputusan ini. Jadi harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Itu begitu. jadi dalam pengambilan keputusan tadi mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan pertama di sekolah ini atau musyawarah ya, di mana kasus-kasus di sini mungkin ada yang kepentingannya itu sama-sama benar, yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin keputusan yang bagaimana yang harus diambil dalam kasus ini? Untuk mengambil keputusan untuk kasus dilema etika yang terjadi di sekolah dengan mempertimbangkan
bingung ya kalau sama-sama benar. Tetapi kita lihat, kita melihat nilai kebenaran itu, apakah kita melihat nilai kebenarannya secara pribadi atau menurut orang banyak. Karena biasanya apa yang kita nilai benar belum tentu benar itu. Jadi kita harus sama-sama menilai, melihat nilai kebenaran itu tidak hanya benar menurut pribadi, tapi harus benar menurut orang banyak. Nah ini akan berdampak, dan khawatirnya ketika kita melihat, menilai nilai kebenaran itu hanya menurut kita, belum lain menilai itu benar, dan itu resikonya nanti akan berbentuk panjang. Tapi kalau kita mengambil keputusan itu dengan melihat nilai kebenarannya secara pribadi dan secara menurut orang lain, maka itu akan berdampak jangka panjang. Banyak. Nah ini akan berdampak, dan khawatirnya ketika kita melihat, menilai nilai kebenaran itu hanya menurut kita, belum lain menilai itu benar, dan itu resikonya nanti akan berbentuk panjang. Tapi kalau kita mengambil keputusan itu dengan melihat nilai kebenarannya secara pribadi dan secara menurut orang lain, maka itu akan berdampak jangka panjang, dan itu menentukan untuk masa depan sekolah juga, akan berdampak pada masa depan sekolah. Apa? Karena keputusan itu kan harus yang mengandung nilai kesetiaan, terus pertimbangan keputusan itu kan harus menimbang rasa adil, karena keadilan itu harus, jangan sampai kita menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak yang lain, itu jangan sampai. Jadi harus ada rasa asih, tidak mengambil keputusan itu secara serampangan. Dalam pengambilan. Nah, mungkin dalam pengambilan keputusan tersebut ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan dalam tentu memang ada langkah yang harus kita ambil dalam mengambil keputusan. Tapi pastinya keputusan itu tidak harus merasa kita kepala sekolah, jadi kita yang harus menentukan, tidak mesti seperti itu. Justru yang harus kita lakukan ketika mengambil satu keputusan, biasanya saya yang mengalami, saya akan konfirmasi dulu kepada pihak yang terkait atau yang terlibat dengan kasus tersebut. Nah, saya harus mendengarkan tidak hanya satu pihak, tapi juga ada pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut. Juga kan pasti ada saksi, kita juga harus bertanya. Jadi tidak hanya satu dua orang yang kita konfirmasi atas kasus tersebut, ada beberapa mungkin pihak yang terkait, ada yang mengalami, yang menyaksikan, harus ada saksi. Jadi setelah kita cari tahu akar permasalahannya, kita mendengarkan tidak hanya pada satu pihak, tapi ada yang lainnya juga, kita dengarkan. Setelah kita mendengarkan, kita pahami, kita bertanya, nanti baru kita akan bertanya. Kan sana ada guru, mungkin guru yang menjadi guru di kelas anak tersebut yang mengalami
menangani kasus kan. Nah, dari situ kan akan terkumpul info-info, informasi gitu kan, kenapa kasus itu terjadi. Setelah terkumpul, baru kita akan mencoba, saya akan mencoba melihat latar belakang kenapa peristiwa ini bisa terjadi, kok bisa terjadi. Ya, setelah itu terjadi, baru kita melakukan investigasi untuk memeriksa kembali fakta-fakta yang sudah dipaparkan tidak. Jadi setelah kita mengumpulkan itu semua, baru kita bisa membuat keputusan yang tentunya keputusan itu kita diskusikan dengan yang lain. Jadi dalam hal ini tidak hanya suara hati, tetapi suara hati kita harus libatkan, nalar juga harus. Jadi jangan hanya suara hati tapi nalar tidak jalan. Jadi harus antara hati, nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran sekecil apapun, sekecil apapun kebenaran besar. Jadi jangan sampai ketika merugikan pihak yang satu, jadi harus sama-sama dalam pengambilan itu benar-benar harus kita langsung meneliti kebenaran yang ada ya. Nah, seberapa efektif dalam pengambilan keputusan yang ibu ambil terkait dengan kasus-kasus dilema etika? baik Bu Dwi, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan itu adalah kita melihat dulu akar masalahnya nih, kenapa bisa terjadi, bagaimana kok bisa, dan setelah kita tahu akar permasalahannya, kita akan bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Ada yang ditanya, kok bisa terjadi masalah. Setelah kita bertanya pada semua unsur yang ada di sekolah itu, kita diskusikan dengan stakeholder yang ada di sekolah itu. Selanjutnya kita akan secara objektif untuk membuat keputusan. Keputusannya harus keputusan yang benar-benar bijaksana, tidak merugikan. Selanjutnya kita akan secara objektif untuk membuat keputusan. Keputusannya harus keputusan yang benar-benar bijaksana, tidak merugikan yang lain atau menguntungkan yang lain. Jadi pengambilan keputusan itu harus benar-benar kita lakukan dengan cara bijaksana, tidak memilah-milah siapapun itu, tetap keadilan. Dalam pengambilan keputusan itu memang butuh stakeholder yang dia kerjasama. Pasti di lingkungan tersebut ada tantangan-tantangan tersendiri ya betul dalam pengambilan keputusan. Nah, mungkin tantangan yang pernah dialami sendiri dalam pengambilan keputusan ini. Kalau untuk tantangan mungkin banyak yang kita temukan ya, kita kasus kita salah membuat mengambil keputusan akan menimbulkan tidak puas pada salah satu pihak, itu akan menjadi tantangan itu hal yang sangat kita tidak inginkan tentunya ya, karena pasti ada saja yang tidak suka dengan apa yang kita putuskan,
Tapi selagi kita mengambil keputusan dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan aturan yang ada, kita jangan takut, kita jangan takut dengan keputusan yang sudah kita buat, selama keputusan itu sudah mementingkan berbagai pihak, sudah artinya berpihak kepada yang benar. Yang benar memang harus dibela, yang salah memang harus dihukum, tetapi tidak menjas bahwa yang salah itu memang benar-benar salah, tidak. Artinya ketika kita pengambilan itu sudah dilakukan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan aturan hukum yang disepakati oleh kepala sekolah atau stakeholder semuanya, dan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh kita semua, kita jangan takut. Jangan takut, karena ketika kita mengambil keputusan, kita tidak serampangan mengambil keputusan salah-salah. Iya, karena kita selektif, identifikasi masalah di hulu, ada cari permasalahannya kan, terus kita berdiskusi dengan teman-teman, baru kita mengambil keputusan secara bersama. Itu saja Putri. Jadi jangan pernah takut walaupun tantangan banyak, karena orang yang tidak suka pasti ada. Tetapi selama kita mengambil keputusan dengan cara yang benar, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, insya Allah. Luar biasa sekali ya pengalaman yang sudah Haji alami lagi menjadi wakil kepala sekolah ya di SDN Tanah Sereal 03 ini. Semoga pengalaman-pengalaman yang Bu Haji sampaikan tadi menjadikan pengalaman yang sangat berharga buat saya, menjadi tambahan ilmu dan wawasan saya juga semakin luas, bisa belajar bagaimana mencari atau mengatasi dalam pengambilan keputusan ya secara bijaksana ya Bu ya. Itu luar biasa. Semoga Bu juga sukses dengan CGP-nya, tetap semangat dan semoga sukses. Amin. Baik Bu, demikian tadi wawancara saya bersama Ibu Haji Eis Restu Afiati selaku Wakil Kepala Sekolah di SDN Tanah Sereal 03 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebatinan. Saya akhiri wawancara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sukses ya. Selamat siang Bu Yuni. Siang, Ya gimana kabarnya Bu Yuni? alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu Yuni. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Yuni sudah meluangkan waktunya untuk kesempatan ini. Saya wawancarai terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan mewawancari Bu Yuni terkait dengan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Nah, dalam kesempatan ini Bu Yuni saya ingin mengetahui banyak bagaimana Bu Yuni dalam mengambil keputusan. Tentunya Bu Yuni sudah mempunyai pengalaman yang banyak dalam pengambilan keputusan dan Bu Yuni sudah mempunyai pengalaman yang menjadi K3S ya Bu Yuni kalau tidak salah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin belajar banyak bagaimana cara pengambilan keputusan yang Bu Yuni ambil. Mungkin ada langkah-langkah yang baik terkait dengan pengambilan keputusan di mana di sisi Bu Yuni sendiri mungkin ada dilema etika yang dihadapi. Gitu Bu Yuni. Oke, jadi di pemahaman saya bahwa memberikan pengalaman tentang pengambilan keputusan
berkaitan dengan dilema etika ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah 8 tahun 7 bulan ini, tentunya saya banyak sekali dihadapkan dengan satu pengalaman, yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini dibenturkan atau dihadapkan dengan dilema etika. Pengambilan keputusan itu tentunya sebagai kepala sekolah, sebagai pengambil keputusan itu selalu melakukan hal itu, terutama berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh apa yang dihimbau oleh dinas, kemudian kita sebagai pelaksana, sebagai pimpinan di sekolah tentunya akan menyampaikan atau memberlakukan kepada anak buah, dalam hal ini rekan kerja kita yaitu guru dan tendik, di mana biasanya ada satu penolakan ketika hal itu berbenturan dengan etika yang mungkin sudah ada gitu. Nah, contoh kecil misalnya ketika kita akan memutuskan satu peraturan yang berlaku di sekolah berkaitan dengan adanya edaran dari dinas. Tentunya hal ini akan didiskusikan. Saya tentunya punya tim. Pertama adalah ketika di sekolah saya ada wakil, saya akan berdiskusi dulu dengan wakil sebelum kita sampaikan atau kita share atau kita sosialisasikan baik pada guru, tendik ataupun dengan warga sekolah lain, misalnya orang tua murid, komite atau siswa itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu harus dipikirkan dampaknya baik positif atau negatif, kemudian nantinya akan semuanya itu harus ada solusi, harus ada jalan keluarnya manakala hal ini berbenturan dengan dilema etika yang ada di lingkungan sekolah yang saya pimpin. Itu berlaku juga di dalam satu organisasi. Yang tadi disebutkan oleh Bu Dwi bahwa saya juga aktif di organisasi K3S, di mana dalam skop ini saya itu menjadi sekretaris di tingkat provinsi maupun di kecamatan. Nah, ini saya sering menjadi teman diskusi buat ketua K3S karena saya adalah bagian dari pengurus inti. Nah, dilema etikanya pasti di dalam setiap organisasi atau instansi itu pasti ada, sehingga dibutuhkan satu kebijakan, tapi juga menyangkut hal yang berlaku di lingkungan yang kita pimpin. Jadi kalau pengambilan keputusan pastinya dipikir masak-masak sebagai pimpinan atau sebagai pucuk pimpinan dalam satu instansi, sehingga nantinya tidak akan menyebabkan gejolak atau pergulatan antara dilaksanakan atau tidak. Nah, seperti itu yang terjadi selama ini. Oh ya, luar biasa ya Bu Yuni. Berarti setiap pengambilan keputusan yang Bu Yuni ambil selalu berkoordinasi ya Bu Yuni dengan bawahannya gitu ya. Mungkin dalam pengambilan keputusan yang Bu Yuni ambil, tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri yang Bu Yuni hadapi. Nah, mungkin tantangan apa sih yang lebih menantang gitu bagi Bu Yuni dalam menghadapi permasalahan yang ada? Oke, yang tadi sudah tersirat saya sampaikan bahwa di dalam pengambilan keputusan kita itu akan berbenturan dengan satu pertentangan atau satu penolakan. Misalnya hal itu akan terjadi, pasti kita akan pikirkan, sehingga perlunya kita berdiskusi dengan tim kita, terutama wakil kepala sekolah, sebelum kita lemparkan atau kita sampaikan pada teman-teman guru atau tendik dan siswa ataupun orang tua murid. Kita dengan adanya kolaborasi dan diskusi koordinasi yang baik, pastinya hal-hal apa yang sekiranya nanti akan berlangsung ketika disampaikan kepada yang akan kita sampaikan itu berkaitan atau bersinggungan dengan pengambilan keputusan ini, pastinya akan menjadi hal yang harus dipikirkan. Kalau ada penolakan, kita harus ada sosialisasi yang lebih mendalam dengan memberikan pengertian yang mudah dipahami, yang tentunya dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh audiens atau yang kita sampaikan itu. Oh ya,
Berarti memang butuh adanya koordinasi yang baik ya Bu Yuni Iya, dalam pengambilan keputusan. itu kuncinya ya. Kuncinya ya Bu Yuni, luar biasa sekali. Kemudian di sini tentunya banyak aspek ya Bu Yuni dalam pengambilan keputusan itu. Baik itu berkaitan dengan aspek moral mungkin ya, ataupun sopan santun. Nah, dalam hal ini Bu Yuni, mungkin ada paradigma apa yang Bu Yuni ambil dalam pengambilan keputusan tersebut berkaitan dengan paradigma pengambilan keputusan. Nah, di sini yang kita ketahui bahwa pengambilan keputusan itu ada beberapa hal yang memang harus kita putuskan, tapi nantinya juga menyangkut kepentingan orang banyak. Nah, biasanya yang sering Bu Yuni hadapi ini paradigma seperti apa yang pernah Bu Yuni alami ya. Oke, yang tentunya yang hal ini mungkin dirasakan oleh kepala sekolah lain, yaitu manakala mengubah mindset nih. Satu kebijakan atau satu edaran yang dihimbau oleh dinas kemudian akan kita sampaikan kepada warga sekolah ketika bersinggungan dengan satu kebiasaan yang baru, itu pasti akan dilematis. Mengubah mindset yang misalnya waktu saya awal datang sekolah ini kok harusnya tengah 7 masuk, kok tidak masuk ya belnya seenaknya. Nah, itu kan ada satu tantangan nih. Tantangan kemudian saya akan mempelajari dulu seperti di dalam analisis SWOT ya, kalau saya datang itu strength, weakness, opportunities, and threats-nya itu bagaimana, kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang ada di sekolah itu akan saya pelajari sebelum saya terjun untuk menyangkut dengan satu kebiasaan baru yang merupakan mengubah mindset dari yang tadinya santai menjadi ayo kita gerakkan kedisiplinan. Nah, itu adalah satu tantangan buat saya. Dan sudah saya cobakan itu ketika saya pertama kali mutasi, pasti akan mengalami satu hal yang baru. Wah, di aturannya tidak seperti ini, kok berlaku seperti ini. Itu adalah tantangan. Sehingga yang saya lakukan adalah pendekatan. Pendekatan itu sangat dibutuhkan dan kita harus sudah analisis sebelumnya. Siapa-siapa yang berpengaruh, siapa-siapa yang memberi membuat hal ini terjadi. Jadi apa sih yang menjadi akar permasalahan, kita harus cari, kemudian kita mencari solusinya. Dan hal ini bisa saya lakukan dan sudah saya praktekkan, dan hasilnya alhamdulillah harapan untuk menjadi sekolah yang disiplin tercapai. Itu baru contoh yang sudah pernah saya lakukan. Dan setiap kali saya mutasi, saya sudah mutasi 3 kali, itu selalu ada hal yang baru. Nah, hal-hal yang baru ketika berbenturan itu adalah satu tantangan. Tapi seiring berjalannya waktu, pengalaman dan kebiasaan yang sudah saya lakukan terus-menerus itu memberikan wawasan dan kemudahan buat saya untuk pengambilan keputusan berbenturan dengan tantangan yang dihadapi dengan konsep adalah merubah ke perubahan yang positif. Berarti memang setiap ada perubahan pasti ada tantangan tersendiri ya. Mungkin di sini yang saya simak dari apa yang sudah disampaikan Ibu Yuni tadi, bahwa paradigma yang diambil itu di sini individu melawan kelompok ya Bu Yuni ya. Ya, bisa jadi ada kelompok, ada juga person by person. Jadi ada satu misalnya penolakan satu orang, nah kita butuh pendekatan. Ternyata pendekatan personal itu juga perlu, walaupun itu secara kelompok kita lihat yang dominan siapa, itu yang perlu menjadi kunci. Ketika mereka bisa personal itu bisa ditundukkan, insya Allah semua bisa terkendali. Itu dalam menghadapi masalah personal. Dan mungkin dalam permasalahan kepemimpinan di kepala sekolah banyak sekali ya hal-hal yang terjadi yang merupakan satu pengambilan keputusan yang harus kita
kecepatan dalam pengambilan keputusan juga sangat diperlukan. Ketika hal-hal itu urgent, kita juga harus punya langkah-langkah atau trik-trik yang bisa memudahkan kita menggolkan apa yang menjadi tujuan dalam pengambilan keputusan tersebut. Luar biasa sekali ya pengalaman Bu Yuni dalam pengambilan keputusan ini ya. Berarti memang semuanya itu semata-mata untuk kepentingan bersama ya, agar tercipta suatu kenyamanan ya Bu Yuni di sekolah. Jadi tidak merasa terpaksaan ya, menjadi satu kebiasaan yang tumbuh dari diri. Jadi motivasi diri yang dari dalam dirilah yang bisa kita lihat. Ya. Terima kasih banyak Bu Yuni. Di sini saya belajar banyak dari Bu Yuni, dari yang sudah Bu Yuni sampaikan tadi. Semoga di modul ini saya bisa nantinya sebagai seorang pemimpin pembelajar bisa mencontoh Bu Yuni lakukan. Nah, Bu Yuni di sini kan pengalamannya udah banyak ya Bu Yuni tentunya. Nah, nanti dari pengalaman-pengalaman yang Bu Yuni sampaikan tadi akan menjadikan pembelajaran yang sangat berharga buat saya, terutama untuk modul 3.1 ini. Mungkin itu saja Bu Yuni yang bisa kedepannya saya bisa lebih baik lagi untuk belajar pada pengambilan keputusan ini. Terima kasih banyak Bu Yuni atas waktunya. Sukses juga untuk CGP-nya, mudah-mudahan tidak hanya 3.1 ini saja, hingga nanti Lokakarya ke-7 bisa sukses dan bisa menjadi lepas C-nya menjadi guru penggerak full di angkatan 9. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Yuni. Sama-sama. Ya, demikian tadi percakapan saya dengan Bu Sri Yuniati, Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 04 Jakarta Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.